天灭掌，要斩仙，你就是妖孽，你自己慢慢领悟。嘿嘿，霍小姐，你做什么？听闻火行山火公主身材火，是火辣性格。哎呀，畜生可不只是嘴呢。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-490. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 489. Kemarin Muyun telah diberitahu oleh gulungan Jusian mengenai teknik penggabungan 9 Yuan. Karena bagaimanapun saat ini Muyun telah mengumpulkan semuanya, dan saatnya lah ia baru bisa mempraktikkan teknik rahasia Jutianqi 9 Yuan. Tapi proses ini membutuhkan waktu yang agak lama. Sedangkan di sisi lain, kabar kematian dari Yuming telah diketahui oleh semua orang, termasuk juga dengan jenius pertama dari Istana 5 Elemen. Ia pun semakin penasaran dengan sosok yang bernama Muyun. Selain mereka, di sini kita juga diperlihatkan dengan orang-orang dari Sekte Iblis yang juga berkeinginan untuk bisa masuk ke dalam istana di depan sana. Untuk Hua Hufeng sendiri penasaran kenapa Muyun tidak kunjung kemari. Sesaat kemudian, murid dari Istana 5 Elemen telah melakukan penyerangan untuk bisa membuka gerbang istana. Dengan gini, maka mereka pun bisa masuk ke dalam sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau saat ini Muyun merasa dirinya telah berhasil. Yusian pun memberitahu kalau pembentukan 9 Jutianqi merupakan kekuatan yang spesial. Lama-kelamaan, Muyun pasti bisa memahami tentang betapa hebatnya kekuatan tersebut. Selain itu, ada beberapa manfaat juga dari teknik ini. Yusian pun segera mengeluarkan sebuah gulungan yang mana ia menganggap Muyun sudah layak untuk menggunakannya. Karena bagaimanapun ia tahu betul dengan kekuatan Muyun saat ini, dia tidaklah bisa menghadapi seseorang di ranah yang lebih tinggi darinya. Jadi mungkin senjata itu akan sangat membantu Muyun dalam pertarungan nanti. Tidak hanya itu saja, Yusian pun memperlihatkan bagaimana cara penggunaan dari teknik tersebut. Singa besar telah dirinya keluarkan, dan ketika hendak diserang, Yusian pun memberikan tekanan kepadanya. Teknik itu tidak hanya memberikan tekanan saja, namun juga mampu mengeluarkan jiwa seseorang dan menghancurkannya. Teknik ini bernama 9 Yuan Penghancur Abadi. Hanya ada 2 jejak teknik telapak tangan saja, yang adalah telapak tangan surgawi penghancur jiwa. Tapi setidaknya membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa menggunakan teknik pertama dari gulungan tersebut. Tapi jika Muyun bisa mempelajari 2 teknik ini dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, dia akan menjadi masalah bagi para immortal. Selain itu, teknik ini juga memiliki kaitan dengan teknik 9 Jutianqi, karena bisa saling meningkatkan kekuatan penyerangan. 天灭掌，要斩仙，你就是妖孽，你自己慢慢领悟。一天一地相。 Setelah dari sana, kita pun dibawa berpindah kepada Hua Hufeng dan para murid lainnya. Mereka yang sebelumnya telah memasuki istana dibawa berpindah ke sebuah tempat. Di sana terdapat beberapa pavilion. Para murid pun mulai berpencar, termasuk juga dengan Hua Hufeng bersama dengan 2 rekannya. Di sebuah pavilion, mereka pun menemukan sebuah teknik senjata suci. Tapi sayang sekali murid ini langsung saja dihabisi oleh seseorang yang berasal dari sekte hantu yang bernama Kulosa. Hua Hufeng tidak menduga dia akan bertindak seperti ini hanya untuk bisa mengambil harta yang mereka dapatkan. Kulosa meminta Hua Hufeng untuk sadar diri, karena tanpa kehadiran kakaknya dia itu bukanlah apa-apa, dan seharusnya Hua Hufeng tidaklah berani masuk kemari. Kesal dengan perkataannya, Hua Hufeng segera melakukan penyerangan.
Namun teknik yang Colossal miliki jauh lebih unggul dan menghancurkan naga api miliknya. Tidak hanya itu saja, pintu telah ditutup dan saat ini pergerakan Hua Hufang juga telah dibatasi. Ia pun segera mengikat Hua Hufang, sebab Colossal ini ingin mencicipi tubuhnya. Ia sangatlah penasaran untuk melihat apa yang ada di dalam sana. 还敢来趟这趟浑水？嘿嘿，火翔，你做什么？ 听闻火行山火公主身在火。 Rekan Hua Hufang mencoba untuk memberikan bantuan, tapi Colossal dan mudah menahannya. Ia langsung saja melancarkan serang balik kepadanya sambil melahap jiwa dari murid tersebut. Tidak hanya itu saja, namun siksaan terus dia berikan kepadanya. Sampai akhirnya murid tersebut pun telah meninggoy. Hua Hufang menjadi semakin kesal kepadanya, tapi ini malah membuat Colossal bersemangat untuk bisa mencicipi tubuhnya. Ia meminta Hua Hufang untuk tidak khawatir karena dia ini akan bermain dengan sangat lembut. Perlahan namun pasti, tangan kotor Colossal pun mencoba untuk menyentuh tubuh indahnya. Tapi sebelum semua itu terjadi, ada seseorang yang menganggap tindakan itu sangatlah keji. Padirnya, Colossal pun menyadari ada seseorang yang berada di sini, yang mana itu tentu saja adalah kedatangan Mu Yun. Dengan begitu mudah, dia pun memberikan tamparan manja kepadanya, sampai membuat Colossal terpental. 是火辣性格。哎呀，畜生可不只是嘴呢。 Mu Yun juga telah berhasil membebaskan Hua Hufang. Melihat kedua murid ini mati dengan cara mengenaskan membuat Mu Yun menjadi begitu marah. Sedangkan Colossal tidaklah bisa melakukan tindakan apapun karena Mu Yun dengan begitu mudah mencopot tangannya. Ia pun sadar kalau Mu Yun sangatlah mengerikan. Dengan menggunakan jarinya saja, Mu Yun bisa dengan mudah mencopot tangan satunya lagi dan juga memberikan tekanan kepadanya. Alih-alih memohon ampunan, Colossal justru memberikan ancaman kepada Mu Yun. Karena bagaimanapun dia adalah murid dari sekte hantu. Jika terjadi sesuatu kepadanya, maka sekte hantu tidak akan pernah melepaskan Mu Yun. Tapi Mu Yun tidaklah peduli dengan hal tersebut. Karena jika sekte hantu berani kepadanya, maka Mu Yunlah yang akan menghabisi mereka. Padirnya, Colossal pun berhasil dihabisi. Hua Hufang memberitahu kalau dia itu adalah murid inti dari sekte hantu. Jadi dia pun takut hal buruk akan menimpa Mu Yun. Mu Yun pun memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena bagaimanapun ia bisa mengatasi semua ini. Selain itu, dia ini akan mengumpulkan para jenius dari 5 sekte utama demi bisa menemukan keberadaan para murid istana 5 elemen. Sebab Mu Yun itu ingin segera menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat. Hua Hufang sadar betul kalau aura Mu Yun saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia pun penasaran apa yang telah Mu Yun alami selama mereka tidak bertemu. 暮云，见见老怪物了，痛。 Nasing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Mu Yun kembali bertemu dengan rekan lainnya, di mana dia sepertinya tengah kebingungan dengan apa yang terjadi di tempat tersebut, karena sempat merasakan hal yang cukup aneh. Selain itu, dia juga masihlah belum tahu tentang keberadaan dari rekan-rekan lainnya. Berhubung Mu Yun sudah ada di sana, jadi dia pun akan melihat hal aneh apa yang dia maksud. Baru saja melangkahkan kakinya, sebuah formasi pun langsung saja menyambut kedatangan Mu Yun. 刚才你在这大殿内是发现什么术？水柔仙子这么说。一吧，只是感觉。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.